Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillah. Khususon anakku kelas 11. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Al-Hadiniyah Huson, anakku kelas 11, Syairillah Ilamun Al-Fatihah. Wabil khusus ila ruhi arwahi poro sesepuh MA NU Sidoarjo Wali Songo yang telah wafat, atau guru-guru MA NU Sidoarjo yang telah wafat. Semoga ilmu yang beliau ajarkan atau yang beliau berikan kepada kita bisa barokah ke kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Khususan ila ruhi arwahi para sesepuh guru-guru MA NU yang sudah wafat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum wa nakrim sulahum wa syamadakhulahum. Syaillahi lamul al-Fatihah. Oke, mari kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita membahas tentang sejarah atau asal-usul dari dinasti Umayyah. Kemudian Khalifah 14 itu sampai ke Andalusia. Setelah di Damaskus sampai ke Andalusia. Setelah itu kita mau belajar tentang khalifah yang terkenal di masa dinasti Umayyah. Oke. Monggo anak-anakku kita simak bersama-sama nggih. Ayo kita masuk ke slide. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Pembahasan pada pagi hari ini pertemuan ketiga nggih. Saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau disingkat dengan SKI, tentang materi atau tema pada pagi hari ini yaitu Khalifah dinasti Umayyah yang termasyhur. Termasyhur itu maksudnya yang terkenal pada masanya. Sekarang masuk pada pertemuan ketiga. Oke, langsung saja kita masuk. Slide yang pertama kita sudah membahas tentang Khalifah dinasti Umayyah. Pemimpin-pemimpinnya itu 14 itu. Namun tetapi pada pagi hari ini kita belajar yang terkenal atau yang termasyhur pada dinasti Umayyah 1, okay? Nah, saya bacakan atau saya jelaskan khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yang kita bahas yang sebelah kiri atas itu, ya, yang ini Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, itu biografi dan prestasinya nanti kita bahas. Setelah itu kita masuk kepada kanan tentang Khalifah Marwan bin Hakam, biografi dan prestasinya. Kemudian ke bawah lagi Khalifah Walid bin Abdul Malik, biografinya dan prestasinya juga. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, biografi dan prestasinya. Ya, kenapa saya milih 4? Karena pada sumber-sumbernya dari buku LKS, buku paket, kemudian Sirah Nabawi, dan buku sumber-sumber yang lainnya, hanya 4 ini saja yang paling mencolok atau yang paling terkenal, termasyhur pada masa dinasti Bani Umayyah. Di Damaskus. Lanjut ya, nah, kita masuk kepada slide yang berikutnya tentang biografi Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa itu biografi? Biografi itu sejarah hidup beliau dari kecil, dari lahir hingga sampai wafat.
Tuh, ya saya bacakan atau saya jelaskan. Yang pertama, pemimpin khalifah pertama siapa lagi kalau bukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah khalifah pertama yang mendirikan dinasti Umayyah. Beliau berasal dari keturunan Abu Sufyan bin Harb. Beliau mulai berkuasa dari tahun 661 sampai 680. Beliau lahir di Mekah, Jazirah Arab. Nama lengkap beliau adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Husyai bin Kilab. Beliau anak dari pasangan Abu Sufyan bin Harb dan Hindun bin Utbah. Dia adalah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad SAW. Pada masa Muawiyah melakukan upaya penaklukan, yakni pengupungan Konstantinopel dengan bidang pemerintahan. Beliau mengedepankan kecakapan dan kesetiaan daripada sistem kebangsawanan. Beliau sosok orang yang bisa disebut juga mengedepankan politik, dan beliau wafat pada usia 77 sampai 78, tepatnya pada tanggal 22 Rajab di Damaskus atau Syria. Oke. Kita buka LKS-nya. Biografinya letak di mana? Di halaman berapa? Nah, kita buka. Kalian bisa pelajari di halaman 11. Oke. Kalian bisa pelajari biografi singkatnya Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu khalifah pertama pada masa dinasti Umayyah. Ini kalian pelajari juga. Ini saya rangkum sedetail-detailnya. Kemudian jangan lupa ya juga belajar membaca dan lain sebagainya, ya. Lanjut. Setelah kita membahas tentang biografi, kita membahas tentang prestasi apa saja Muawiyah bin Abu Sufyan pada masanya. Ya, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan terkenal dengan perkembangan Bani Umayyah I karena keberanian beliau yang memproklamirkan Bani Umayyah tahun 40 Hijriah. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang terakhir. Tuh. Tapi ada juga ya ini yang tanda kurung yang kalian belum ketahui, khalifah kelima. Nah, tapi bukan disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah kelima yang cara anunya shadow, gaib, yang belum terkenal menurut kalian, menurut telinga kalian, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu kerajaan Islam pertama pada masanya. Nah, ini kalian harus pelajari, harus tahu ini. Ya. Adapun prestasi Muawiyah bin Abi Sufyan yang pertama, perluasan wilayah sampai ke Afrika Utara. Afrika Utara sampai jauh sekali sana. Yang kedua, menetapkan sistem pemerintahan monarki bertujuan untuk melenggangkan kekuasaan. Apa itu monarki? Monarki hereditis. Monarki yaitu sistem kekuasaan turun-temurun dari Muawiyah bin Abi Sufyan ke anaknya, kemudian punya anak lagi, ke anak lagi sampai ke cucunya, cicitnya dan lain sebagainya. Kemudian membangun madrasah-madrasah, itu prestasi Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian membentuk dinas pos, mengangkat hakim dan lain sebagainya. Ya. Beliau memproklamirkan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi mampu menetapkan kebijakan. Di antaranya yang pertama, membentuk departemen duta yang belum ada di masa khalifah sebelumnya. Muawiyah membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha. Yang ketiga, memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah kerajaannya. Ya, biografi. Kemudian turun lagi Marwan bin Hakam. Ini salah satu khalifah yang terkenal juga pada masa dinasti Umayyah I, yaitu salah satunya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam bin Abi Ash atau Marwan ke-1 adalah khalifah keempat dinasti Umayyah. Khalifah keempat, ke-1 Muawiyah bin Abi Sufyan, 2, 3, kemudian yang 4 ini yang paling terkenal, yang paling termasyur pada masanya.
Nama lengkap beliau adalah Marwan bin Hakam bin Abi al-As bin Umayyah. Beliau lahir tanggal 28 Maret ini Biscas ini 623 Masehi di Mekah, Arab Saudi, yang berkuasa kurang dari setahun 684 sampai 685. Ia adalah khalifah pertama dari Trah Marwani yang menjadi penguasa khalifah Sufyani yang kekuasaannya runtuh akibat perang saudara Islam II, dan beliau wafat pada 7 Mei 685 Masehi di Damaskus, Syria. Prestasinya apa saja Marwan bin Hakam ini? Yaitu Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau ahli membaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah SAW. Beliau terkenal dan berjasa dalam meriwayatkan hadis, mentertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Ini Marwan bin Hakam ini. Marwan adalah khalifah yang berani memberontak dengan cara keras dan tegas. Dengan kebijakannya tersebut, pada masa Khalifah Marwan, pemerintah menjadi kondusif dan program khalifah berjalan dengan lancar. Itu adalah segudang prestasi dari Marwan bin Hakam. Bisa kalian pelajari lagi di LKS-nya Marwan bin Hakam. Oke. Yang poin C itu kalian pelajari sampai akhir itu nggih, di LKS-nya masing-masing. Biografi Walid bin Abdul Malik. Nah, ini salah satu tokoh atau khalifah yang terkenal, khalifah ke-6 pada masa dinasti Umayyah. Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I adalah khalifah ke-6. Loh, ini kan dinasti Umayyah yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yakni 9 tahun 138 hari. Dia berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Nama lengkap beliau ialah Al-Walid bin Abdul Al-Malik bin Marwan. Beliau lahir di Madinah, Arab Saudi tahun 688 Masehi dari pasangan Abdul Malik bin Marwan dan Walidah bin Al-Abbas bin Abi Artad, dan beliau meninggal tanggal 23 Februari 715 Masehi di Damaskus, Syria. Ya, segudang prestasinya Walid bin Abdul Malik yaitu merupakan khalifah ke-6 dinasti Umayyah, merupakan putra kelima yakni Abdul Malik bin Marwan. Beliau memerintahkan selama 10 tahun. Adapun prestasinya Al-Walid bin Abdul Malik yaitu yang pertama pada bidang sosial, mendirikan panti asuhan dan panti jompo, membangun rumah sakit kusta, membangun sumur-sumur di sepanjang jalan. Ini di bidang sosialnya segudang prestasi Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, bidang perluasan wilayah. Di masa Walid bin Abdul Malik, perluasan wilayahnya sampai ke timur, perluasan sampai ke India juga. Wilayah barat, perluasan wilayahnya sampai ke Andalusia, Spanyol. Ya, ini perluasannya Walid bin Abdul Malik juga sangat-sangat banyak sekali. Makanya di India juga banyak agama Islam ya juga banyak, karena jasa dari Khalifah Walid bin Abdul Malik. Di Spanyol juga ada dari segi Islamnya, karena perjuangan beliau juga Walid bin Abdul Malik sampai ke Andalusia, Spanyol sana. Kemudian di Spanyol juga yang memimpin pasukannya itu Tariq bin Ziyad pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, dalam sejarah sebagai pada masa kejayaan Bani Umayyah I, serta masyarakat cinta kepada Khalifah Walid karena beliau keadaan pemerintahan semakin membaik serta melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah Afrika dan Eropa Barat. Ini perluasannya sangat banyak sekali pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ya, setelah itu kita masuk pada bab terakhir atau subbab terakhir tentang biografi Khalifah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ini menurut saya khalifah yang paling terkenal atau termasyhur setelah Muawiyah bin Abi Sufyan menurut Pak Akbar. Karena Pak Akbar dulu pernah membaca-baca sejarah beliau, tentang biografi beliau juga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat-sangat keren lah intinya. Kita membahas tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 pada masa dinasti Umayyah. Pemerintahnya hanya 3 tahun kurang lebih, yakni 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Umar lahir di Madinah tanggal 2 November 628. Beliau anak dari pasangan Abdul Aziz bin Marwan
dan Laila binti Asim bin Umar. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal, perlu digarisbawahi, dalam sejarah Islam. Dia sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Ada yang mengatakan Umayyah bin Abu Sufyan yang dikatakan Khulafaur Rasyidin kelima, dan mengatakan juga Umar bin Abdul Aziz. Banyak sumber-sumber yang mengatakan tentang Khulafaur Rasyidin kelima itu, ya. Dan beliau meninggal tanggal 5 Februari 720 Masehi, tepatnya 20 Rajab 101 Hijriah. Sekudang prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama. Yang pertama, menetapkan hukum berdasarkan syariah agama. Ini sudah ada penetapan hukum berdasarkan syariah agama pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bekerja sama dengan ulama besar seperti Hasan Basri, ya, ahli tasawuf juga, ahli fikih juga. Kemudian yang ketiga, kodifikasi hadis yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Asy-Syuhri. Bidang pengetahuan, bidang prestasinya memindahkan pusat kedokteran dari Iskandariyah ke Antioquia dan Haran Turki. Bidang sosial politik, mengganti pejabat yang tidak melaksanakan perintah agama, itu diganti semua, direshuffle semuanya dari pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Kalau tidak sesuai dengan perintah agama, saya ganti semuanya, diganti semuanya pemerintahannya, direshuffle. Tidak membeda-bedakan rakyatnya atau persamaan hak. Tidak ada kata membeda-bedakan kamu orang kaya, kamu orang miskin, sama aja, sama rata. Kemudian menyiapkan dana untuk rakyat yang kurang mampu. Nah, ini sangat-sangat mendramatisir atau sangat-sangat hebat lah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menurut Pak Akbar, ini khalifah yang paling keren pada masanya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau yang sangat berhasil pada masanya. Umar dipilih oleh mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau menjadi gubernur di Syria. Kalian bisa lihat di YouTube atau lain sebagainya tentang sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau suka sejarah, tentang imajinasi membayangkan, itu sangat menyenangkan sekali. Kita belajar tentang sejarah perkembangan Islam juga. Ya, ini ada keistimewaan dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, ini slide yang terakhir. Jabatan khalifah ditawarkan kepada rakyat, tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sangat-sangat hebat ini Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Yang keempat, penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. Yang kelima, adil terhadap semua pihak, al-adli. Kemudian yang keenam, sopan dan santun dalam bertutur. Yang ketujuh, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Beliau ini sangat mementingkan kebutuhan umat, kemaslahatan umatnya daripada dirinya sendiri, sampai segitunya beliau itu. Kemudian yang ke-8, membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Yang 9, masa memerintah singkat selama 3 tahun saja, tapi kebijakan beliau sangat disegani dan juga berhasil pada masanya, pada masa dinasti Umayyah. Tetapi mampu angkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur hingga sulit mencari orang miskin mengeluarkan zakat. 10, memberi instruksi kepada Gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Ini mengumpulkan ahli hadis yang ke-10 ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada pagi hari ini singkat saja. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini perlu diperhatikan juga. Di akhir pembelajaran ini jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan di e-learningnya. Buka e-learningnya, kemudian klik penilaian pengetahuan. Di situ ada keterangannya. Di Banajar ini video ini harus kalian tonton, dan juga ada soal-soalnya di Banajar tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Saya Pak Akbar.
Sekian, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan berkecil hati, jangan tidak mau belajar, jangan sejarah jangan diremehkan seperti itu. Kita sama-sama belajar. Insya Allah ilmu yang saya berikan kepada kalian semua bisa bermanfaat kelak besok nanti. Oke, terima kasih. Saya Pak Akbar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.